Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-munazzahi 'anil syarik wa syabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafal athar. Wa billahi nasta'inuhu wa ilaihi nalja'u wa bihi na'tasimu, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Mari kita syukuri nikmat Allah, yaitu kesempatan agar kita memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh, memastikan diri kita untuk selalu hadir di masjid-masjidnya Allah, untuk selalu ada di dalam barisan saf-saf salat, karena sesungguhnya masjid itu sudah lama berdiri dan penghuninya terus berganti, dari mulai nenek moyang kita, kakek moyang kita, terus sampai siapapun nanti. Adapun kita, selama kita masih diberikan kesempatan, pastikan kita ada di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pembahasan tafsir surat-surat pendek, yang mana surat-surat pendek ini tentunya kita hafal, dan mari kita pastikan yang kita hafal ini kita paham, dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nasr, sehingga ketika kita sholat atau imam baca surat pendek ini, kita ngerti maksudnya, bisa lebih mendalami dan menjiwai maknanya. Kita sampai pada surat An-Nasr. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan juga al-fath. Fath itu kemenangan, artinya Fathu Mekah. Surat ini turun setelah Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ketika Nabi menyerang dengan 10.000 pasukan kota Mekah untuk merebut kota Mekah, ya, kemudian setelah itu turun surat An-Nasr. Sebetulnya para ulama berbeda pendapat mengenai kapan turunnya surat An-Nasr ini. Ada yang menyampaikan sebelum terjadi Fathu Mekah, ada yang menyampaikan setelah Fathu Mekah. Yang paling dipegang kuatnya adalah setelah Fathu Mekah. Jadi surat ini turun untuk mengingatkan Nabi SAW dan kita semuanya, ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menang, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang berjaya, atau apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah tua. Surat ini menuntun kita untuk melakukan hal tersebut. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu Fathu Mekah untuk Nabi Muhammad SAW. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Banyak yang masuk Islam. Artinya apa? Dakwahnya Nabi ini sukses. Yang pada awalnya Nabi ketika mengajak manusia masuk Islam dicaci maki, dihina oleh pamannya sendiri. Kemarin kita bahas surat Al-Ahzab. Nabi Muhammad SAW punya 4 paman ketika beliau berdakwah. 3 mendukung dakwah beliau, Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian Hamzah. Abu Thalib tidak masuk Islam tapi mendukung. 1 yang menolak dakwah beliau, Abu Lahab, paling keras, ya, ketika beliau berdakwah di belakangnya mengikuti Abu Lahab. Jangan ikuti pembohong ini, jangan ikuti orang ini orang gila. Seperti itu. Bertahun-tahun dikucilkan oleh masyarakat kaum Quraisy, kemudian diusir, kemudian dikejar-kejar, ya, disiksa pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Lalu tiba-tiba datang pertolongan Allah, terjadi Fathu Mekah, semua kaum muslimin masuk Islam. Bukankah ini sebuah kesuksesan? Sebagaimana kita mungkin ada yang merintis bisnis usaha dari nol, dari kecil,
dengan suka dukanya, buka tutup ganti bisnis lain, hutang sana hutang sini, di jalanan kepanasan, kehujanan. Akhirnya tiba masanya beberapa tahun kemudian kita sukses, sudah punya ruko, sudah punya penghasilan tetap sekian, surplus sekian, untung sekian. Nah, ketika sudah tiba saatnya itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW? Fasabbih, perbanyaklah tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Wastaghfir, perbanyaklah beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ketika kita sudah di ujung usia ataupun ketika kita sedang jaya-jayanya, sedang sehat-sehatnya, mungkin badannya kuat ya, sehat, bentuknya bagus, mungkin kekuatan ekonominya bagus, kaya raya, punya rumah, punya mobil, punya semuanya dalam kondisi aman ya. Status sosialnya dihormati, tidak ada orang yang mencela, selalu mendukung, mensupport, menghormati. Maka saat inilah kita hendaknya harus banyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Apa hikmahnya bertasbih? Mensucikan nama Allah. Hanya Allah yang maha suci. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Agar apa? Agar tidak ada kesombongan di dalam hati kita. Ini bukan karena usaha saya bisa sekaya ini bukan karena dakwah saya, ini bukan karena hasil nasihat saya, tapi ini adalah murni karena rahmat dari Allah, karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak bertasbih, beristighfar. Mungkin selama kita berjuang ada kesalahan, ada dosa-dosa yang kita lakukan ya. Ada kata-kata yang kita ucapkan tidak sesuai dengan tuntunan. Ada perbuatan yang kita langgar perintah Allah Ta'ala di sana. Selama kita berjuang, kita beristighfar minta ampun agar Allah mengampuni. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Ketika kita membaca surat ini, maka ingat ya, apa yang harus kita ingat? Manakala ketika kita sudah sepuh, sudah tua, manakala kita ketika sudah berjaya, banyak-banyak tasbih dan banyak-banyak beristighfar ya. Banyak tasbih, banyak beristighfar. Maka ya, kembali sebagai introspeksi kita semuanya, sebagai muhasabah bagi kita semuanya. Yang pertama, sudahkah di usia yang senja ini atau di usia yang kepala 3, kepala 4, kepala 5 seterusnya kita sudah memperbanyak tasbih? Apakah hingga detik ini kita sudah banyak istighfar kepada Allah? Kalau belum, mari kita mulai. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak tasbih, banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu introspeksi yang kedua, Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya, sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau selalu berdakwah, mengajak keluarganya untuk menyembah Allah, mengajak keluarga jauhnya untuk menyembah Allah, mengajak seluruh masyarakat menyembah Allah. Nah, sekarang kita, sudahkah kita ini dalam sehari-hari mengajak keluarga kita untuk menyembah Allah? Sudahkah kita perhatian dengan anak-anak untuk ngajak sholat subuh, sholat duhur, menanyakan kepada anak-anak sudah ngaji atau belum, sudah sholat atau belum? Yang ditanyakan jangan hanya sudah makan atau belum, sudah nggarap PR atau belum, tapi sudah sholat atau belum, sudah ngaji atau belum ya, sedekahnya gimana nak? Dan sudahkah kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk menyembah kepada Allah SWT, mengajak orang masuk masjid, ayo pak waktunya sholat, ayo pak ikut pengajian. Apakah kita sudah termasuk bagian daripada orang-orang tersebut ya, mencontoh perilaku Nabi SAW yaitu berdakwah? Maka kalau kita belum, mulai saat ini mari kita ya menyiapkan diri kita untuk mengajak kepada kebaikan tersebut. Dan yang terakhir, apakah kita sudah mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita? Semua usia yang sampai saat ini Allah masih mengizinkan kita menghirup nafas, berjalan kaki dengan sehat, makan dengan nikmat. Apakah kita sudah mensyukurinya atau belum? Apakah kita sudah mensyukuri nikmat keluarga kita,
Apakah kita sudah mensyukuri nikmat kehidupan kita yang bahagia? Maka jamaah rukullah, ketika membaca surat ini ingat ya, nikmat Allah itu sangat banyak kepada kita, maka banyaklah bertasbih, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita membiasakan tasbih dan membiasakan istighfar, kita akan dibersihkan hatinya, dan ketika menjelang wafat akan dimudahkan menuju husnul khotimah. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Insyaallah orang yang banyak ingat Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dia akan diwafatkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, kiranya ini yang bisa kami sampaikan ya, surat An-Nasr semoga membawa hikmah kepada kita semuanya dan menambahkan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.